Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, senantiasa Bapa kami selalu bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih atas hujan yang telah menyejukkan bumi di mana kami berpijak. Terima kasih telah memberikan panas kembali. Dan kami selalu meminta dan percaya bahwa Engkau selalu mengabulkan doa kami, bahwa di dalam nama Yesus tak ada yang tidak dikabulkan. Kami selalu menunggu setiap jawaban doa dan Tuhan selalu mengabulkan, asalkan kami mau tetapkan hati dan percaya sungguh-sungguh kepadamu, serta mau hidup dalam pertobatan sehari-hari, mau hidup dalam kebaikan Tuhan selalu. Dan setiap hari kami mau memuji, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu, karena bagi kami tak ada lain lagi yang bisa kami andalkan dalam hidup ini kecuali Engkau. Karena Engkau lah yang telah memberikan kami kehidupan, nafas, dan juga kebaikan. Kami tidak takut pada sakit fisik atau apapun lagi, karena bagi kami tubuh dan jiwa kami dan juga roh kami lebih berharga jika kami tetap melekat kepadamu, karena Engkau lah yang memberikan kehidupan. Kami tahu segala hal-hal buruk bukan datang dari Engkau, tetapi Engkau akan selalu memberikan kami kekuatan di setiap pencobaan yang terjadi melalui godaan-godaan dunia ini dan godaan-godaan dari si jahat. Tuhan selalu memberi kami kekuatan dan memampukan kami untuk melalui semua hal. Tuhan berikan hikmat dan pengertian kepada kami, dan melalui firman yang kami baca setiap hari semakin mendekatkan diri kepadamu, dan semakin kami tahu bahwa maksud Tuhan selalu baik untuk hidup kami manusia. Hanya saja terkadang manusia lupa diri, egois, sombong, nafsu, dan juga tinggi hati untuk melakukan yang baik. Karena itu kami mohon, kami yang sering membaca Alkitab, supaya kami selalu diterangi hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap hidup lurus di jalan-jalan-Mu, tetap hidup berpegang pada Engkau, nama Sang Pencipta yang telah memberikan kami kehidupan melalui firman-Mu, ya Bapa Yesus Kristus Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab di siang sore hari ini terambil dari Nehemia pasal 4 ayat 1 hingga 23 dan perikop kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan, yang demikian bunyinya. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, "Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini?" Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, "Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Elohim kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati." Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Elohim kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, "Kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini." Tetapi lawan-lawan kami berpikir, "Mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu." Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka.
Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, "Jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah pada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan beranglah untuk saudara-saudaramu dan untuk anak-anak lelaki dan anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu." Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Elohim telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya. Dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, "Pekerjaan ini besar dan luas, mari kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Elohim kita akan berperang bagi kita." Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dan merekanya pancar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami, setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Demikianlah pembacaan kitab kita siang menjelang sore ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, serta menjadi pelaku-pelaku firman, karena menjadi pelaku firman sejatinya adalah orang-orang yang mengerti, memahami firman, tetapi menghidupkan firman itu di dalam kehidupannya. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Tuhan Israel, Allah perkasa, Elohim yang maha mulia, yang maha kasih di dalam karya Yesus Kristus. Dan setiap hari kami mau hidup dalam pertobatan dan juga kasih Kristus dalam Roh Kudus. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.